Wilcoxon. Apa itu uji Wilcoxon? Uji Wilcoxon merupakan metode statistik uji non-parametrik yang digunakan pada kasus dua sampel berpasangan dengan skala ordinal. Digunakan untuk membandingkan data dengan perbedaan yang besar, serta dapat dilakukan penilaian terhadap skor dua data sampel. Berikut merupakan prosedur manual untuk mengerjakan uji Wilcoxon. Pertama, tentukan nilai difference. Untuk uji kasus dua sampel berpasangan dengan variabel X1 dan variabel Y1, tentukan D1 atau difference, di mana D1 sama dengan X1 dikurangi Y1. Kedua, rankinglah nilai D1 dengan syarat sebagai berikut. Tanda plus atau minus tidak dipedulikan. Jika nilai X1 dan Y1 sama, maka tidak perlu dianalisis. Jika terdapat D1 yang sama, maka peringkatnya dijumlahkan dan dibagi jumlah angka yang sama. Ketiga, tetapkan tanda minus atau plus pada variabel ranking sesuai dengan data variabel D1. Keempat, tentukan nilai N atau jumlah sampel. Jika terdapat data variabel D sama dengan 0, maka nilai N berkurang sesuai jumlah D1 sama dengan 0. Kelima, tentukan nilai T+, yaitu jumlah ranking yang memiliki tanda plus. Keenam, tentukan T-min, yaitu jumlah ranking yang memiliki tanda minus. Ketujuh, untuk menentukan signifikansi nilai T+, berdasarkan jumlah N, dibutuhkan syarat sebagai berikut. Untuk sampel yang kurang dari 15, dapat melihat tabel appendix H. Jika nilai T+ kurang dari level signifikan alfa yang dipilih, maka H0 ditolak. Untuk sampel yang lebih dari 15, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Jika terdapat ranking yang sama, maka gunakan rumus berikut ini. Untuk two-tailed test, kalikan dua probability value yang didapat. Jika kurang atau sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Selanjutnya, mari pahami lebih dalam uji Wilcoxon ini melalui contoh soal sebagai berikut. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pasien ketika pemeriksaan gigi antara pasien yang diperdengarkan musik klasik dan tanpa diperdengarkan musik klasik. Dilakukan terhadap 20 pasien dengan taraf nyata sebesar 5%. Berikut merupakan datanya. Langkah-langkah untuk mengerjakan soal ini adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan hipotesis, di mana H0 tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara pasien yang tidak diperdengarkan musik klasik dengan pasien yang diperdengarkan musik klasik ketika pemeriksaan gigi. Dan H1, terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara pasien yang tidak diperdengarkan musik klasik dengan pasien yang diperdengarkan musik klasik ketika pemeriksaan gigi. Selanjutnya adalah menentukan statistik uji, di mana jika N-nya kurang dari sama dengan 15, maka nilai T+ dibandingkan dengan tabel appendix H. Jika nilai N-nya lebih dari 15 dan tidak memiliki peringkat terikat, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Jika N lebih dari 15 dan memiliki peringkat terikat, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah membuat tabel koreksi sebagai berikut. Terdapat ranking yang sama pada tabel yang telah disajikan, di mana 3,5 memiliki jumlah ranking 2 yang sama, 5,5 memiliki 2 ranking yang sama, 9, 5, 13, 3, dan 18,5 memiliki 2 ranking yang sama. Kemudian, isi tabel berikutnya sesuai dengan rumus, sehingga didapatkan totalnya adalah 162.
Dalam perhitungan manual, kita menggunakan rumus peringkat yang lebih dari 15 sampelnya dan ada peringkat yang terikat. Kemudian, masukkan nilai-nilainya. Dan didapatkan hasil Z sebesar 3,905. Selanjutnya, tentukan titik kritis. Tolak H0 jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel yang terdapat di tabel A. Tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Kemudian, kita akan mencoba menggunakan prosedur SPSS. Pertama, input data ke dalam SPSS seperti gambar berikut ini. Kedua, lakukan analisis dengan memilih menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, to Related Sample. Masukkan X1 ke dalam kolom variabel 1 dan masukkan Y1 ke dalam kolom variabel 2. Centang Wilcoxon pada test type, lalu klik OK. Setelah itu, output hasil analisis Wilcoxon akan muncul seperti ini. Terakhir, kita akan membuat kesimpulan menggunakan report APA style. Uji Wilcoxon Signed-Rank Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat tingkat kecemasan pada pasien yang tidak diperdengarkan musik klasik dengan pasien yang diperdengarkan musik klasik saat pemeriksaan gigi. Diperoleh Z-score berada di daerah kritis sehingga H0 ditolak, dan dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan pada pasien yang tidak diperdengarkan musik klasik dengan pasien yang diperdengarkan musik klasik saat pemeriksaan gigi, di mana Z-score-nya sama dengan 3,905 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Terima kasih telah menyaksikan.